warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu. Katerang saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Umar laula ti'aful ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum min ahlil jannah. Jadi lamun to saya tidak takut akan menyebarkan atau mengaku-ngaku mengetahui barang yang gaib, maka saya bisa memastikan 5 golongan ini masuk surga. Artinya begini, sebenarnya Sayyidina Umar itu sudah mukasyafah. Kan wali-walinya Allah itu, kasih Allah itu diberi ilmu yang orang lain tidak diberi. Nah, ilmu yang diberikan kepada sebagian kekasihnya Allah itu ada kalanya tidak boleh diketahui orang lain, tidak boleh disebarkan ke orang lain, sehingga termasuk maksiatnya kekasih Allah itu menyebarkan sesuatu yang rahasia antara diri dengan Allah. Kalau saya ada teman itu cerita, dia itu temennya itu tahu, melihat orang itu tahu tuh dia akan mati kapan tahu. Itu sampai bingung dia itu. Kalau diceritakan nggak mungkin, apalagi diomongkan langsung nggak mungkin. Akhirnya itu dia setiap hari doa, ya Allah hilangkan. Dan itu fakta, kenyataan. Misalkan kurang 1 bulan, meninggal dalam 1 bulan. Dia itu merada takut ini tersebar, keterucut omongan. Akhirnya doa, ya Allah hilangkan. Akhirnya hilang sekarang. Itu sampai begitu, karena tidak kuat ya. Mengetahui nonton itu katanya nggak penak ya, ngeri, nggak enak. Nah Sayyidina Umar itu takut misalkan dia mau memastikan bahwa itu, takutnya dia dianggap sok tahu mengetahui barang gaib, sedangkan layak lamul ghaib illallah. Padahal sebagian wali sudah dikasih tahu. Nah ini dawuh Sayyidina Umar, 6 golongan ini min ahlil jannah. 5 golongan ini min ahlil jannah. Yang pertama al-faqiru sahibul iyal. Orang fakir itu wis ngesore wong miskin wis gak ndek apa-apa. Fakir yang punya keluarga. Jadi kesulitan cari ekonomi itu bisa menjadi sebab masuk surga. Makanya kudu bahagia wong sing melarat-melarat, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya ganjarane sabar karena perkara ekonomi itu iso nyebabnya masuk surga. Nah, makanya sampai ada, saya pernah mungkin di sini salah satu hadis itu isu-isu ganjaran perang, bengi ganjaran haji, isu-isu ganjaran perang. Itu podo karo saya bayangkan haji itu 30 tahun. Perang sapa wani ning Iran. Lah enggak wani. Nah, ya kan kaya etok statusnya Putin. Tapi faktanya kon perang ning Iran angkat tangan ampun. Lah iku ana amalan sing bengi kaya ganjarane haji, isu kaya ganjarane perang fisabilillah. Yaiku rajulun du'iyalin masturun
yakhruju minhum dha'ika wa yadkhulu minhum alaihim dha'ika. Jadi orang laki-laki ya yang punya keluarga ya, di situ ya dengan kerupakan keluarganya ya, tapi mas turun itu terhindar dari kepada orang, tidak menyebar ke orang lain, itu mas turun. Cara misalkan ono eleke bojone itu gak sampai orang lain tahu. Wah, bojoku kon gawe yang ngene. Itu gak sampai tahu. Taunya orang lain itu apa keluarga itu. Itu mas turun jenenge. Dan memang hunta libasul lakum ma'antu libasul lakum. Iku sing rabi tak ceritani. Perempuan suami istri itu libas itu kan pakaian. Istrimu itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi istrimu. Pakaian tujuannya apa? Menutup aurat. Aurat itu apa? Keburukan. Jadi tugas suami istri itu menutup keburukan suaminya, suami menutup keburukan istrinya. Gak malah diumbar. Gak diumbar ya. Lalu ditutupi rapat. Nah, masturun du'ayalin yakhruju minhum dhahika yadkhulu minhum dhahika. Yang ketiga syaratnya iku mau isu ganjaran perang, pergi ganjaran haji, keluar dari rumah senyum. Mau masuk rumah senyum. Senyum itu dalam arti kok gak harus guyon gak tanpa sebab ya ndak. Artinya bahagia yang terpancar dari mukanya. Meskipun ruwet, keluar tetap bisa bahagia, senyum. Orang lain melihatnya apa? Gak ada masalah Pak Anwar ini kan aman, nyaman. Padahal setiap orang ya punya masalahnya sendiri dan disesuaikan kemampuan masing-masing. Kadang-kadang kita kan iri toh. Iri itu dalam arti ini loh. Wah, sakjane ganteng kamu tapi kok gak payu-payu aku ya. Nah, itu kan masalah toh. Ini yang membuat kita sendiri. Wah, sakjane aku megawe nyeleh pateng tapi duitnya kayak kono. Ada ngono. Itu banyak seperti itu, banyak berlaku. Itu sebenarnya cara tasawuf liya'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Ngerti yo kabeh iku Gusti Allah sing kuwasa. Artinya lek awake dhewe duwe keinginan aku kiai meton tengawan begitu sore tetap gak iso keinginan saya gak terpenuhi. Berarti ngerti yo sesungguhnya Gusti Allah itu kuwasa. Kuwasa marang awake dhewe, kuwasa marang lingkungan. Jadi sebenarnya kuwi mau tujuannya supaya kita itu ngerti bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Allah. Berarti kok tunduk. Orang wis tunduk ku penak lah. Lek wis tunduk niku penak. Nah iku. Kuwi urip iki resepe ya wis ngono ki asline. Mulai kira-kira duwe keinginan ora kesampaian-sampaian ya liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ana Avanza liwaras kesampean liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wis Allah puasa. Puasa dalam artian memang urung ditakdir ya wis benar. Artinya wis pasrah ya iku jenenge hamba. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya'budun itu tunduk bahwa sadar dia itu hamba, Gusti Allah itu Tuhan. Jadi setiap saat itu kan ya'budun iki kan ngono asline. Ya sing wajib ya salat, zakat itu kan jelas. Tapi setiap saat itu kan sadar bahwa aku ki hamba, Gusti Allah Tuhan. Artinya apa? Barang-barang yang tidak bisa kita gapai itu memang Gusti Allah kuwasa. Dan barang yang kita gapai jangan melupakan Allah, Allah yang memberi kekuatan. Berarti sama tasawuf menunggu ini. Wes, kembali kepada ini tadi bahwa orang fakir yang shahihul ayal, nah ini kunci surga satu. Jadi mendapatkan tiket untuk masuk surga. Makanya gak duwe-duwe ojo terlalu disesali wis ben. Muga-muga masuk niki Gusti. Oh, no ae. Yang kedua, wal mar'atu radhi anha zawjuha. Nah, ini ibu-ibu. Ibu-ibu. Perempuan utama dhewe. Yang kedua, tiket surga itu perempuan yang dimana suaminya ikhlas. Ikhlas itu ya ridho. Jadi membikin suami ikhlas, membikin suami ridho itu gimana caranya membikin hubungan suami istri itu harmonis. Nah ini tiket surga perempuan yang bisa membikin suaminya itu ikhlas.
Nah, berarti ya boleh bojo sing sabar. Betul bojo nek gak sabar, ya tidak sabar bareng. Caranya piye? Caranya ngaji. Caranya ngaji belajar. Nah, ini pokoknya itu. Makanya sebenarnya dalam Islam itu aslinya seluruh pekerjaan itu dibebankan kepada suami. Ini kok aslinya ngoten. Artinya begini, istri itu nafkahnya itu adalah suami. Sebenarnya tidak dituntut untuk misalkan kayak bajunya dicucikan suami istri itu enggak sebenarnya. Bencuci dewe-dewe. Aslinya gitu. Tapi sarene kehidupan itu biasanya sing lanang golek maisha kesel kan juga mungkin. Nah, akhirnya seperti itu. Biasanya itu kan suami. Lah dengan keadaan apapun itu kok suami itu ikhlas ridho, maka jaminan istri itu masuk surga. Lah misalkan bojone kesel tambahne Mas, wis seneng sing lanang. Ketoke nganu Bu, isu-isu ono kok meneng nglamun sampean gaene kopi. Masyaallah. Niku wis seneng nek sampean ikhlas niku wis ganjaran ngoten. Ganjaran tok. Niku yang kedua. Yang ketiga di surga itu al-mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Jadi saking gak duwene yang mensedekahkan mahar pernikahannya kepada suaminya. Wah, tapi itu kadang-kadang kenang-kenangan berat itu. Jadi misalkan dulu waktu nikah dikasih mahar 1 juta, pas suaminya nggak ada, disodaknya Mas gawe bisnis Mas. Oke siap demo ini barokah. Jadi istri yang punya tiket masuk surga itu. Ya berat dong. Berat. Makanya sebenarnya lek iso Mas kawan itu sing akeh Mas. Sing ora rapi. Sing akeh. Ya aja cilik-cilik nemen. Ya enggak apa-apa itu wis sah, tapi lek iso sing akeh. Mulai kira-kira kurangan pondok dik pira dik duit dik. Ah ngono. Barokah iki. Barokah. Terus warradhi'anhu abawahu. Seseorang ya siapapun laki-laki perempuan di mana kedua orang tuanya itu ridho. Di mana kedua orang tuanya itu ridho. Maka nenek cara Jawa itu api ana wong tuwamu kepenak uripmu, api ana gurumu manfaat ilmumu. Janji orang itu bisa bikin birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Hidup itu enak. Punya uang nggak punya uang itu enak, tapi rata-rata orang yang bisa birrul walidain itu dicukupi kebutuhannya. Sudah, ini tidak ada dalil Quran hadis, tetapi kena dititeni. Artinya uang nek pengen duitnya cukup, bagus sih berbuat baik pada orang tua. Sekarang yang masih hidup misalkan memberi orang tua 1 juta, seketika tidak berlangsung lama akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Sudah praktekkan. Waktu praktek, aku makan ngomong ini praktek. Tahadus nikmah ya, tahadus nikmah itu. Yang pertama, yang kedua doa orang tua itu mustajab. Kalau yang masih punya orang tua itu bener ini Mas, yang masih punya orang tua, ibu terutama. Saya kan banyak punyanya ibu. Saya itu kalau punya hajat besar itu saya pulang minta doa ke ibu, doakan spesifik ini. Itu beberapa kali itu kabul. Makanya sampai doa aku keliru Mas. Aku gak iso donga, gak mandi donga. Sampai punya ibu minta masih ibunya masih berarti minta doa ibu. Mustajab. Asli. Mau nyalek doa ibu. Kalau lagi doa ibu, bapaknya Pak, duitnya Pak. Asli doa ibu itu luar biasa. Yang masih punya ibu. Tapi jika sudah nggak punya, bagaimana cara birrul walidain? Mendoakan. Yang kedua, sambung silaturahim saudara-saudaranya ibu. Amal baik yang dulu dilakukan ibu dilanjutkan, itu termasuk birrul walidain. Ya, kalau masih hidup kan birrul walidain itu kan banyak. Tetapi misalkan itu kumpul dengan ibu, kadang-kadang kumpul dengan orang tua,
itu biasanya kan malah sering diseneni sering delorwati. Anak sing adoh pulang setahun sekali bawa ngasih duit 500.000 itu pun dek balik untuk anaknya sih disangoni 100.000-an pitik-pitik digawa aslinya Pak Po aja nih malah bangkrut orang tua ini ketok api ketoknya wapi anak sing adoh itu lek sing anak cedek bendina ngopain itu soni ya salah itu sing ketok iki sing cedek dengan orang tua itu pasti merasakan itu tapi jangan khawatir itu adalah termasuk alladzina badilullahu sayyi'atin hasanah. Jadi kleru-klerumu di depan orang tua itu karena kamu birrul walidain itu akan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu berbuat baik pada orang tua. Tapi namanya perspektif orang tua dan anak itu pasti berbeda. Jika pasti salah itu pasti. Lek sing ngadu kan ruwes sepisan tok. Wis duwe duit 500.000. Wah. Padahal ya balik duit asline. Artinya dikembalikan pada mereka. Sehingga orang yang orang tuanya ridho, enak hidupnya itu enak. Misalkan kita itu gak enak, kan jenengan nyetuki wong tua dipijeti ngono mak. Ikhlas anak mak ngono. Sampai nu sing ikhlas anak dongakno ben sukses. Doanya mustajab. Saestu. Jadi saya itu punya teman itu. Bapak ibunya itu ahli wiridnya kuat, ikut torikoh ini. Dia itu heran, segalanya itu dipermudah. Sampai waktu kuliah S3 itu saya mengkreasi temennya itu buat makalah, presentasi, saya tuh pusing kayak itu. Temen saya itu nggak buat nggak apa. Kamu yang presentasi kemarin? Iya Prof. Nggak presentasi dapat nilai dia. Dari mana ilmunya itu ya Allah? Itu terus pokoknya selalu beruntung julung. Sampai tabrakan temennya meninggal dia itu bisa tidak. Padahal harusnya dia yang meninggal secara logika itu. Tapi tidak itu wallahu alam. Artinya doanya ibu itu memang mustajab banget, mustajab sekali. Kalau mumpung masih punya ibu, apa-apa itu ibu. Birrul walidain, kepengen hidupnya enak, ya. Lah ibunya masih meninggal, bapaknya masih meninggal. Ya kita mau tamu nih berwajib didoakan. Jangan kita nggak mendoakan orang tua kita. Didoakan. Dulu kebiasaan bapak yang bagus apa dilestarikan. Biar ibu itu silaturahmi sapa pamane apa silaturahmi. Ibu dolan apa dolan. Sambang wis gak apa-apa. Nah itu saya kepengen uripe ya berbuat baik pada orang tua. Syukur-syukur ridho bin terwajib. Yang terakhir ibu minat dambi. Orang yang taubat dari dosa. Karena orang yang taubat dari dosa itu kamalah dan balahu. Jadi misalkan sekarang dia taubat dengan memperbanyak istighfar, getun, meninggal, insya Allah tiket surga. Nah itu adalah 5 tiket surga yang mudah-mudahan yang minimal 1 atau mungkin 2 kita bisa melaksanakannya, bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.